apakah harta bibi ini yang ini, harta bibi ini, apakah harta PNS ini, nanti akan ada gugatan harta bersama di antara mereka. Tadi ada 2 perkara di sini. Pertama, perkara permohonan perwalian anak atau hak asuh anak. Perkaranya dicabut. Jadi hak asuh anak dicabut oleh Bapak Faisal atau kuasa hukum Pak Faisal mencabut perkara perwalian karena pengajuannya berbentuk volunteer atau permohonan, nanti akan diajukan kembali berbentuk gugatan atau contentious. Alasan dari masing-masing pihak mencabutnya apa? Enggak, bukan masing pihak. Yang mencabut adalah dari Pak Faisal. Kuasa hukum Faisal datang dan Faisal datang mencabut perkaranya untuk perwalian ya. Jadi harus ditempuh jalan Gugatan kan tadinya permohonan. Karena ternyata Pak Dodinya keberatan, dia juga akan mengajukan, otomatis keberatan kan. Karena keberatan akhirnya dicabut dan diajukan nanti tersendiri berbentuk gugatan. Baik, Pak. Oke, itu kan perkara pertama ya Pak. Yang kedua ini tentang penetapan ahli waris nih, seperti apa Pak? Penetapan ahli waris tadi sudah dikabulkan. Awalnya penetapan ahli waris itu membuat 2 posita dan 2 petitum. Posita pertama adalah ahli waris dari Pak Faisal, yaitu dari anaknya Bibi ya. Yang kedua, penetapan ahli waris dari ahli waris Vanessa, yaitu keluarga Pak Dodi ya. Tetapi Pak Dodi mencabut, dia akan mengajukan sendiri, nggak mau digabung. Otomatis tadi yang berlanjut adalah kuasa hukum dari Pak Faisal, dia lanjut, dan penetapan ahli waris dari Bibi sudah dikabulkan. Artinya ahli waris Bibi adalah Pak Faisal, Ibu Ratna, dan Gala. Pak, ini kan penetapan ahli waris berarti artinya siapa yang berhak mengelola keuangan kedepannya untuk Gala, maksudnya gitu ya Pak? Bukan, jadi bukan untuk Gala. Ini bahwa ahli waris dari Bibi adalah Pak Faisal, Ibu Ratna, dan Gala. Menyangkut hal apa tuh Pak? Menyangkut dia bahwa dia ahli warisnya itu, ahli waris dari Febrian ya itu. Sedangkan untuk dari Pak Dodi karena dia mencabut, dia mungkin ajukan sendiri, nggak mau digabung, mungkin ajukan sendiri dia. Itu menyangkut harta juga bukan sih Pak? Ahli waris ini bukan apa konteksnya? Ahli waris itu konteksnya adalah bahwa dia itu ahli waris dari almarhum Febriansah. Jadi apa yang berkaitan dengan Pak Febriansah, ahli warisnya dia bisa harta-harta dari Pak Febriansah dia yang sebagai ahli warisnya. Oke Pak, tapi kan pertanyaan saya ini kan kalau orang sudah menikah kan jatuhnya harta bersama ya pas setelah menikah. Nah itu bisa nggak sih Pak masing-masing keluarga mengajukan masing-masing ini ahli warisnya dari yang almarhum laki-laki keluarganya, yang perempuan keluarganya juga, ini bisa nggak sih Pak? Itu kan tadi awalnya diajukan dua-duanya. Dua-duanya kan penetapan ahli waris. Ahli waris pertama adalah ahli waris dari Febriansah, yaitu Pak Faisal, Ibu Ratna, dan Gala. Satu lagi penetapan ahli waris dari Vanessa, yaitu Pak Dodi dan Gala. Itu bisa diajukan sama-sama. Tapi tadi dari Pak Dodi ingin dipisah tersendiri, bukan satu perkara. Tadi kan rencana satu perkara. Dia Pak Dodi itu inginnya perkara masing-masing, nggak usah digabung gitu. Makanya punya dia dicabut. Dia nggak tahu, pokoknya dia mencabut sendiri karena dia mungkin wilayah Jakarta Pusat, dia akan ajukan tersendiri Jakarta Pusat. Dan tadi datang disetujui itu. Jadi gini, pertamanya Pak Faisal bersama Pak Dodi dan Ibu Ratna datang ke sini secara baik-baik. Kita ingin menjadi hak asuh anak bersama-sama. Kita ajukan ke pengadilan bersama-sama. Tuh, mungkin di antara mereka ada deal apakah hak asuh itu akan dipegang oleh siapa, tapi udah setuju. Ternyata dalam perjalanannya Pak Dodi keberatan, dia juga ingin menggugat sendiri gitu.
karena ingin menggugat sendiri. Tadinya kan permohonan itu bersama-sama. Oke lah, setuju kita diasuh ini. Ternyata setelah diajukan dibuat permohonan kemudian daftar, otomatis udah daftar. Harus sidang, ketika sidang hari ini ternyata Pak Dodi dia ingin mengajukan sendiri, tidak mau kesepakatan. Itu tidak mau dijadikan bersama-sama gitu. Akhirnya otomatis pengacara dari Pak Faisal mencabut perkaranya karena bukan permohonan, bukan gugatan itu. Karena harus beda, harus permohonan dan gugatan beda. Kecuali yang permohonan itu bentuknya volunteer, setuju sama setuju, oke kita tetapkan bersama, setuju, umpama jatuh ke siapa, setuju, ternyata dalam perjalanan dia nggak setuju, itu seperti ini, itu permohonan. Kalau gugatan ya harus digugat, artinya nanti pihak Pak Dodi sebagai tergugat nanti ada jawab menjawab, ada replik dan ada duplik, ada mediasi juga nantinya. Kalau permohonan langsung bisa sepakati putus, itu juga bisa. Seperti permohonan penetapan ahli waris itu kan langsung bisa diputus, sudah tadi udah putus langsung. Artinya Pak Faisal dengan Pak bisa gugat. Ya. Kalau permohonan kan mereka sama-sama mengajukan sama-sama ini. Jadi anak sekarang karena udah dicabut, jadi anak masih status quo. Artinya tidak, siapa pengasuhnya belum ada. Nanti dari pihak Pak Faisal akan mengajukan sendiri sebagai berbentuk gugatan. Unsur-unsurnya apa sih Pak? Seseorang bisa memilih untuk menjadi wali seorang anak? Ya semuanya, baik dari keluarga Pak Faisal atau dari keluarga Pak Dodi, mereka punya sama-sama karena sama-sama cucu kan. Nanti tinggal di pengadilan siapa yang lebih berhak, nanti ada bukti-buktinya nanti. Siapa yang menang ya kita nanti lihat aja dalam persidangan. Kita nggak bisa menghitung sekarang, harus di persidangannya dulu. Harus ada Pembuktian. Oke, berarti masalah ahli waris Vanessa itu sekarang menjadi kewenangan Pak Dodi sendiri ya Pak? Belum ada penetapannya, karena dia cabut tadi. Pak Dodi juga mencabut. Kalau Pak Dodi untuk penetapan ahli waris sudah dia ajukan langsung. Hari tadi juga dia mengajukan penetapan ahli waris, sudah ditetapkan, sudah putusannya. Beri ahli waris dari Febriansyah adalah penetapan sudah ada, yaitu Pak Haji Faisal, Bu Ratna dan Gala. 3. Pak Dodi belum karena dia tadi mencabut sendiri dia. Dia akan ajukan sendiri nanti. Itu untuk penetapan ahli waris ya. Penetapan ahli waris dari keluarga Faisal sudah diputus tadi. Tinggal Pak Dodi, mungkin dia nanti ke Jakarta Pusat, kita nggak tahu. Dan untuk penetapan anak, hak asuh anak belum ada karena tadi dicabut oleh kuasa hukum dari Faisal, dari anak masih status quo. Dua-duanya berhak untuk mengasuh. Sedikit penegasan, artinya memang kedua orang tua ini atau kakek ini kedepannya akan terjadi saling gugat ya? Kemungkinan iya, karena mungkin mereka juga ingin sama-sama menjadi walinya. Itu kan penting, setiap orang anak kecil harus ada perwaliannya, harus siapa yang bertanggung jawab, harus ditetapkan salah satu orang. Dan untuk selanjutnya mungkin nanti ada harta-harta dari Gala kan, banyak mencairkan harta Gala. Dia harus ada dokumen, harus ada yang bertanggung jawab, yaitu wali yang ditunjuk oleh pengadilan. Begitu juga umpamanya nih orang tuanya Pak Faisal, dia ingin mencairkan tabungannya Dodi, bukan harta bersama nih, harta Dodi dulu. Bukan Pak, umpamanya Haji Faisal ingin mengambil hartanya, mencairkan hartanya Baby kan, karena dia ahli waris kan. Dan dengan ada putusan ini bisa mencairkan. Tapi dia belum bisa mencairkan untuk Gala karena dia belum jadi ahli warisnya. Bukan ahli waris, dia belum sebagai hak pengasuhnya. Oh, jadi bisa mencairkan harta Bibi bisa. Iya, karena dia sudah ditetapkan sebagai ahli waris. Tapi belum bisa untuk mencairkan yang enggak mencairkan dana-dana yang untuk Gala gitu ya. Iya, Gala. Tapi nanti kan buktikan dulu nanti apakah harta Bibi ini yang ini, harta Bibi ini, apakah harta PNS ini, nanti akan ada gugatan harta bersama di antara mereka. Terkait masalah hak pengasuh ini, sebenarnya apa yang menjadi pertimbangan sehingga seseorang bisa diberikan
hak untuk mengasuh. Ya nanti akan dibuktikan pengadilan. Enggak, artinya secara Solusinya apa, Pak? Ya intinya mereka cakap mendidik. Secara umum hukum Islam hak asuh pertama kalau mereka bercerai hak asuh itu selama anak di bawah 12 tahun hak asuh hanya ada pada ibu. Ketika sudah 12 tahun hak asuh anak itu bisa memilih kepada ayah atau kepada ibu. Itu dasarnya ya, dasar. Tetapi ketika anak di bawah 12 tahun hak asuh pada ibu kan? Ini bapaknya bagus, ibunya bagus. Tapi di bawah 20 tahun itu dengan sendiri hak asuh pada ibu. Tapi kalau ibunya umpamanya dia pemabuk, pemadat, judi, nggak ngurus anak, kasar sama anak, bisa aja walaupun di bawah 12 tahun bisa hak beralih kepada bapaknya. Artinya pada dasarnya semua sama, tetapi mana yang lebih nyaman untuk anak-anak. Nah, kalau untuk yang kasus yang sekarang ini di mana kedua orang tua sudah tidak ada, Ya nanti beralih kepada saudara-saudara lebih dekat. Ya mungkin di sini kan ada dua keluarga kan, ada keluarga dari orang tua Vanessa dan keluarga dari kedua orang tua Bibi, karena di sini mereka punya hak yang sama. Nanti tinggal dibuktikan oleh pengadilan untuk hak asuhnya. Terima kasih, Pak.